dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 11 April ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran Fondasi Kejadian. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 5 ayat 13. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Wahyu, halaman 487 sampai 499 dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7. Banyak agama dunia hanya berurusan dengan gagasan-gagasan. Sebaliknya, gagasan-gagasan yang ditemukan dalam agama Kristen tertanam kuat dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Alkitab adalah kisah tentang Allah berinteraksi dengan umat manusia sepanjang sejarah. Dan dengan mempelajari ribuan tahun dari interaksi-interaksi itu, kita dapat belajar banyak tentang karakter Tuhan yang konsisten. Namun, kadang-kadang orang Kristen mengeluh bahwa mereka bosan mendengar hal yang sama. Seringkali ketika pekabaran nubuatan kita yang khas diberitakan di depan umum, kita berpikir bahwa kita telah mendengarnya dan tidak ada hal baru untuk dipelajari. Fakta bahwa pekabaran kita tidak berubah dan konsisten tidak berarti bahwa itu sederhana atau tidak menantang. Justru sebaliknya, ketika kita mempelajari informasi yang disampaikan kepada kita dari pikiran Tuhan yang tak terbatas, kita dengan cepat menemukan bahwa kita tidak akan pernah mencapai akhir dari suatu pelajaran. Salah satu alasan yang Ellen G. White identifikasi sebagai alasan untuk penulisan kitab Wahyu adalah untuk menjangkarkan gereja Kristen dalam pekabaran sejarahnya untuk segala zaman. Beberapa dari pekerja-pekerja yang lebih muda saat itu telah menjadi lelah karena kebenaran yang sering diulang-ulangi. Dalam keinginan mereka untuk sesuatu yang baru dan menarik hati, mereka mencoba mengusulkan doktrin yang baru. Ditulis dalam Alfa dan Omega jilid 7, halaman 488 dan 489. Dalam pengertian ini, Wahyu bukan hanya sebuah kitab tentang masa depan. Itu adalah juga sebuah kitab tentang masa lalu yang dirancang untuk membuat kita tetap berakar pada keyakinan sejarah kita, sehingga kita tidak disesatkan oleh keinginan untuk mencari keaslian. Berikut hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, kitab suci tidak pernah gagal untuk menghasilkan informasi baru dan pemahaman baru. Diskusikan cara agar kita dapat menyeimbangkan keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru dengan pentingnya tetap berjangkar pada kebenaran yang kepada kita telah diberikan. Yang kedua, bagaimanakah seharusnya gereja merespon terhadap penafsiran baru tentang nubuatan? Meskipun kita tahu bahwa selalu ada lebih banyak yang harus dipelajari. Diskusikan bagaimana kita membedakan apakah terang baru itu penting atau hanya iseng saja atau bahkan salah. Yang ketiga, dalam Perang Dunia Kedua, ketika seorang pelaut di Pasifik terbaring sekarat, dia berteriak kepada petugas medis, "Saya yatim piatu, ketika saya mati, siapa yang akan mengingat saya?" Petugas medis menjawab, "Saya akan selalu mengingatmu."
Betapapun berartinya kata-kata petugas medis itu, cepat atau lambat, si petugas medis juga akan mati. Bersama ingatannya untuk pelaut yatim piatu itu. Diskusikan bahwa kisah ini membantu kita menyadari kesia-siaan dan ketidakberartian seluruh hidup kita jika kematian pada puncaknya adalah akhir segalanya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Wahyu pasal 17. Tuhan memberkati kita semua.